mengatakan, aku begitu ingin memelukmu. Kulit bertemu dengan kulit, wahai Rasulullah SAW. Kecintaan Uqasyah pada Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan sangat lemah kembali dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk kembali ke rumahnya. Pada saat itu matahari sudah mulai meninggi. Pintu Rasulullah SAW dikunci dan di dalam Rasulullah SAW sudah terbaring di pangkuannya Aisyah. Ketika itu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah dan Fatimah membuka pintu tersebut. Dan sang laki-laki tersebut berkata kepada Fatimah, aku ingin bertemu dengan ayahmu. Apa kata Fatimah? Tidak bisa wahai pemuda, ayahku sedang sakit. Fatimah lalu menutup pintu tersebut dan kembali kepada sang ayah. Kata Rasulullah SAW sambil menatap wajah Fatimah seakan-akan wajah itu ingin dikenangnya seumur hidupnya, mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini. Fatimah sudah tidak tahan lagi dan terseduh-seduh dalam tangisannya. Lalu malaikat maut itu masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Aku tidak pernah melihat malaikat Jibril selama ini. Di mana dia, kenapa tidak hadir pada hari ini? Malaikat Jibril pada akhirnya pun datang menemui Rasulullah SAW dan dalam keadaan yang berbaring dan lemah Rasul berkata pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tolong beritahu kepadaku apa hakku, apa yang akan aku dapatkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit, wahai Rasul. Ketahuilah bahwa surga, pintu-pintu surga telah dibukakan untukmu, wahai Rasul. Tapi apa jawaban Rasul? Lalu bagaimana dengan umatku? Ketika aku pergi nanti bagaimana dengan umatku, kata Rasul. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang mencintaimu, siapa yang mengikuti sunnahmu akan bersama denganmu di surga Allah, wahai Rasulullah. Kemudian yang terjadi adalah malaikat Israel mulai mengambil nyawa Rasulullah perlahan-lahan dari kakinya, perlahan-lahan ditariknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai malaikat maut, dahsyatnya sakaratul maut ini. Sakit sekali sakaratul maut ini. Kalau aku tahu rasanya seperti ini, tolong timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku kepadaku, wahai malaikat maut. Aku tidak ingin mereka merasakan kesakitan yang amat dahsyat seperti ini. Ketika dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril memalingkan mukanya dan Rasulullah SAW berkata pada malaikat Jibril lagi, malaikat Jibril, apakah engkau tidak mau melihatku? Jijikkah engkau melihatku sampai engkau memalingkan wajahmu, tidak mau menghadapku? Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, tidak ada orang yang mampu melihat wajah kekasih Allah dalam keadaan sakit seperti ini. Tidak akan ada orang yang rela melihat wajah kekasih Allah dalam keadaan yang hendak mati seperti ini. Aku tidak sanggup untuk melihatmu, wahai Rasul. Maka Rasul dengan keadaan yang sangat lemah, yang sangat letih, mulai memanggil Ali bin Abi Thalib dan berbisik-bisik kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan kepada seluruh umatku, peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang miskin. Dalam keadaan mulai satu persatu nafas Rasulullah SAW tersengal-sengal dan seluruh orang sudah mulai menangis. Rasulullah berbisik dengan lemah, umati, 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 umati. Rasulullah SAW memikirkan keadaan kita, keadaan umatnya sepeninggalan Rasulullah SAW. Apakah taat kepada Allah atau maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di detik-detik kematian Rasulullah menaikkan satu telunjuknya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan pada saat itu juga terpejamlah matanya di pangkuan Aisyah. Seluruh orang menangis dan kemudian kabar matinya Rasulullah SAW mulai tersiar di seluruh penduduk Madinah. Dan semua orang menangis terseduh-seduh, tersayat hati mereka karena kepeninggalan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar kisah ini pun mulai mengambil pedangnya dan mengacungkan pedangnya dengan perasaan marah. Ia mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati akan aku penggal lehernya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan aku bunuh dia. Rasulullah tidak wafat, Rasulullah hanya kembali bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi bertemu dengan kita. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa saja yang bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi pada umatnya. Jangan sekali-kali kalian mengatakan Rasulullah mati. Begitu kata Umar. Umar begitu terpukul dengan kematian Rasulullah SAW sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Umar dan mengatakan, wahai Umar, tidak begitu Umar.
Kalau engkau menyembah Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dia adalah seorang manusia biasa yang pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha abadi, Allah itu tidak pernah mati, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala.